Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam LSM pada hari Selasa biasa pekan yang ke-17. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, penuntun pada hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di sana dijelaskan oleh Yesus ketika murid-muridnya bertanya atau meminta supaya perumpamaan ini dijelaskan. Dan Yesus mengatakan orang yang menaburkan benih-benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Lalu dikatakan musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Dari dalam kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dan pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus mengenai penjelasan dari perumpamaan ini menyadarkan kita tentang apa yang baik dan yang jahat. Yang baik yang ditaburkan pada kita melalui firman Tuhan, dan tentunya juga yang jahat selalu juga tawaran-tawaran itu ada pada kita dalam kehidupan kita. Antara yang baik dan yang jahat itu selalu berjalan bersama. Dan kita berusaha untuk memilih untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang jahat. Memilih untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan dan berusaha untuk tetap bertahan di situ. Dan ini suatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan, karena kita dalam tubuh kita yang rapuh dan lemah ini, kejahatan dan dosa, kesalahan itu seringkali ada. Dan hal yang perlu kita upayakan adalah supaya terjadi pembaharuan diri yang terus-menerus. Pertama-tama kesadaran bahwa ini hal-hal baik yang perlu untuk saya lakukan. Kesadaran bahwa ini ada hal-hal jahat yang kurang baik yang perlu saya hindari atau perlu untuk saya mengambil jalan yang lain. Karena ini hal yang menyangkut pilihan untuk senantiasa ada pada jalan Tuhan, kehendak Allah. Sekalipun kita lemah, tapi komitmen untuk tetap bangun dan memilih ini untuk tetap berada pada jalan yang baik. Ini hal yang perlu bagi kita. Maka kita membutuhkan roh Tuhan. Untuk apa? Untuk membedakan. Untuk diskresio. Untuk membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Mana yang baik dan berkenan pada Allah, mana yang kurang berkenan. Dan inilah yang perlu untuk kita lakukan terus-menerus. Sehingga kita memiliki kekuatan dan panduan, pedoman untuk melangkah dalam jalan Tuhan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang Kau nyatakan pada kami pagi ini untuk senantiasa waspada dalam perjalanan kehidupan kami. Ada benih-benih kebaikan yang kami terima daripadamu, tetapi juga ada benih-benih kejahatan yang ada di sekitar kami. Yang kiranya juga Tuhan berkat kuasa Roh Kudus-Mu, sudahlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat membedakan dan memilah yang baik dan yang jahat itu. Sehingga kami senantiasa berada di jalan-Mu. Tuhan, berkatilah juga kami yang lemah dan rapuh ini, yang juga mengalami juga berbagai persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Semoga kami tetap Engkau kuatkan dan semoga kami tetap Engkau teguhkan. Berkati
Berkatilah juga kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Semoga mereka juga memperoleh kekuatan pemulihan dan kesembuhan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang berkuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.